Shalom adik-adik, selamat hari Minggu dan selamat hari Paskah. Ngomong-ngomong, kan hari ini hari Paskah tuh Kak. Betul. Emang Paskah itu apa sih? Nah adik-adik, Paskah itu adalah kita memperingati hari kebangkitan Tuhan Yesus. Nah, pastinya tadi adik-adik semua udah pergi gereja subuh-subuh ya Kak? Untuk apa tuh Kak? Untuk cari Telur. telur. Ayo, siapa nih adik-adik yang mendapatkan telurnya? Ada berapa? Pasti ada di antara adik yang dapat 10. 10. Mungkin ada yang dapat 5 kali Kak. Atau bisa jadi ada yang nggak dapat. Bagi adik-adik yang nggak dapat, tetap bersuka cita ya. Tetap semangat. Suasana Paskahnya tetap terasa untuk adik-adik di rumah. Nah, adik-adik sekolah minggu, sebelum kita melanjutkan ibadah kita bersatu teduh sejenak. Saat teduh dimulai. Saat teduh selesai. Kita angkat lagu pujian kita. Judulnya apa Kak? Bangkit, Serukan nama Yesus. Musik. Bangkit, serukan nama Yesus. Mari maju, nyatakan kuasanya. Kita buat iblis gemetar, kalahkan tipu dayanya dengan kuasa namanya. Nama Yesus, menara yang kuat. Nama Yesus, kota benteng yang teguh. Nama Yesus, kalahkan semua musuh. Nama Yesus, di atas segalanya. Nah, adik-adik sekolah minggu, kita angkat lagu pujian kita, judulnya apa Kak? Bersama Yesus. Musik. Adik-adik di rumah bangkit berdiri dalam keadaan. Bersama Yesus, lakukan perkara besar. Bersama Yesus, tidak ada yang sukar. Bersama Yesus, ada jalan keluar. Untuk masalahku, untuk masalahmu, untuk masalah kita semua. Yesus, anak domba Allah, dialah juru selamat manusia. Yesus, tabib yang ajaib, dia menyembuhkan, dia membenarkan, dia menguduskan, dialah Raja, dialah Raja. Nah, sebelum kita doa pembuka, ada baiknya kita Bernyanyi dulu dengan judul Ku menang, ku menang. Musik. Ku menang di dalam Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya, ku menang. Haleluya, dia bangkit.
Kita berdoa, lipat tangannya, tutup matanya. Kita berdoa. Ya Tuhan Yesus yang baik, terima kasih atas karunia, atas berkat yang telah Engkau berikan kepada kami, pribadi lepas pribadi. Ya Tuhan Yesus, pada hari ini kami memperingati hari kebangkitan-Mu yang jatuh pada hari ini ya Tuhan. Biarlah ya Tuhan sukacita kebangkitan-Mu terasa di dalam hati kami, anak-anak sekolah minggu, walaupun kami beribadah secara online. Tuhan Yesus, Engkaulah yang memberkati kami satu persatu supaya kami tetap bersukacita dalam memuji dan memuliakan nama-Mu. Terpuji nama-Mu ya Tuhan, di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Hai adik-adik. Nah, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, apa yang harus dipersiapkan Kak? Mempersiapkan hati, Pikiran dan juga Alkitab. Nah, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, lagu apa yang kita angkat Kak? baca Kitab Suci. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mampu. Kalau mampu, kalau beri haleluya. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mampu. Dia lahir untuk kita, dia mati untuk kita, dia bangkit untuk kita semua. Dia itu Tuhan kita, dia itu Allah kita, dia Raja di atas segala raja. Dia itu firman Allah yang turun ke bumi, yang jadi sama dengan manusia. Dia Yesus sobat kita, dia Yesus Allah kita, kita nebus juru selamat dunia. Dia itu firman Allah yang turun ke bumi, yang jadi sama dengan manusia. Dia Yesus sobat kita, dia Yesus Tuhan kita, dia Raja di atas segala raja. Shalom adik-adik, selamat Paskah untuk kita semuanya. Oke, selamat Paskah. Hari ini kita merayakan hari Paskah. Apa itu hari Paskah? Ya, hari Paskah itu adalah hari kebangkitan Tuhan Yesus Kristus. Setelah hari Jumat kemarin kita merayakan hari kematiannya, dan pada hari yang ketiga dia bangkit dari kuburnya dan naik ke surga. Itulah yang sekarang yang kita peringati adik-adik ya, hari Paskah. Jadi walaupun kita sekarang memperingati hari Paskahnya tidak sama seperti tahun-tahun yang sebelumnya, karena saat ini kita sedang mengalami pandemi COVID-19, namun tidak mengurangi rasa semangat kita untuk menyambut hari Paskah ini ya. Jadi adik-adik semua tetap jaga kesehatan dan tetap berdoa kepada Tuhan dan tetap semangat untuk menyambut kebangkitan Tuhan Yesus Kristus. Oke adik-adik, sebelum kita mendengar firman Tuhan di hari Paskah ini, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu kepada Tuhan. Bagaimana sikap doa yang baik? Lipat tangannya, tutup matanya, lalu kita berdoa kepada
kepada Tuhan. Oke. Dan ada lagi yang mengintip ya. Mari kita bersatu dalam doa. Ya Allah Bapa kami, Tuhan Yesus Kristus, terima kasih atas penyertaan-Mu hingga pada hari ini kembali kami Tuhan dapat berkumpul ya Tuhan untuk mendengar sebagian daripada firman-Mu. Di hari Paskah ini Tuhan, tuntunlah hati dan pikiran kami untuk senantiasa mendengarkan firman-Mu. Terima dan kuduskan doa kami ini Tuhan Yesus Kristus. Hanya di dalam nama anak-Mu kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya, baiklah adik-adik. Ayat firman Tuhan kita pada hari Paskah ini diambil dari kitab Injil Lukas pasal ke-24 ayat 1 sampai ke-12. Yuk adik-adik buka semua Alkitabnya ya. Abang tunggu. Buka Alkitabnya. Abang ulangi lagi. Injil Lukas pasal 24 ayat 1 sampai ke-12. Sudah dapat? Oke, Abang rasa sudah dapat ya. Abang bacakan ya. Di sini perikopnya adalah kebangkitan Yesus. Abang bacakan ya. Tetapi pagi-pagi benar pada hari pertama minggu itu, mereka pergi ke kubur membawa rempah-rempah yang telah disediakan mereka. Mereka mendapati batu sudah terguling dari kubur itu. Dan setelah masuk, mereka tidak menemukan mayat Tuhan Yesus. Sementara mereka berdiri termangu-mangu karena hal itu. Tiba-tiba ada dua orang berdiri di dekat mereka memakai pakaian yang berkilau-kilauan. Mereka sangat ketakutan dan menundukkan kepala. Tetapi kepada orang itu berkata kepada mereka, "Mengapa kamu mencari Dia yang hidup di antara orang mati? Ia tidak di sini, ia telah bangkit. Ingatlah apa yang dikatakannya kepada kamu ketika ia masih di Galilea, yaitu bahwa anak manusia harus diserahkan ke tangan orang-orang berdosa dan disalibkan, dan akan bangkit pada hari yang ketiga." Maka teringatlah mereka akan perkataan Yesus itu. Dan setelah mereka kembali dari kubur, mereka menceritakan semuanya itu kepada ke-11 murid dan kepada semua saudara yang lain. Perempuan-perempuan itu ialah Maria dari Magdala dan Yohana dari Maria ibu Yakobus, dan perempuan-perempuan lain juga yang bersama-sama dengan mereka memberitahukan kepada rasul-rasul. Tetapi bagi mereka perkataan itu seakan omong kosong, dan mereka tidak percaya kepada perempuan-perempuan itu. Sungguh pun demikian, Petrus bangun lalu cepat-cepat pergi ke kubur itu. Ketika ia menjenguk ke dalam, ia melihat hanya kain kapan saja. Lalu ia pergi dan bertanya dalam hatinya, apa yang kiranya telah terjadi. Oke, itu ya firman Tuhan kita. Jadi, abang jelaskan sedikit ya isi dari ayat yang kita bacakan tadi. Di sini mau diceritakan bahwa Maria Magdalena dan perempuan-perempuan lainnya di pagi-pagi buta datang ke kuburan Tuhan Yesus Kristus membawa rempah-rempah ke sana untuk melayat Tuhan Yesus Kristus. Namun setelah mereka sampai di sana, betapa terkejutnya mereka. Di kuburan Tuhan Yesus Kristus itu tidak ada lagi jasad Tuhan Yesus Kristus. Dan mereka heran. Lalu kembali pulang menemui ke-11 murid Tuhan Yesus Kristus. Nah, mereka memberitahukan kepada ke-11 murid Tuhan Yesus Kristus. Namun ke-11 murid itu tidak percaya dengan apa yang dikatakan oleh perempuan itu, bahwa Tuhan Yesus Kristus tidak ada lagi di dalam kuburnya. Dan Petrus karena merasa dia ingin tahu, dia pergi ke kuburan itu untuk mengecek apakah benar yang dikatakan oleh para perempuan-perempuan ini. Dan setelah dia melihat bahwa memang benar Tuhan Yesus tidak ada lagi di sana. Karena sebelumnya juga Tuhan Yesus sudah pernah berkata bahwa Dia akan bangkit pada hari yang ketiga saat Tuhan Yesus Kristus bersama murid-muridnya di Galilea. Dan apa yang dikatakan Tuhan Yesus Kristus itu benar adanya, bahwa mereka seharusnya tidak perlu takut lagi, karena apa yang telah dibilangkan Tuhan Yesus Kristus itu sudah benar-benar terjadi, karena Dia menang dari maut dan Dia dapat mengalahkan maut sehingga Dia dapat bangkit pada hari yang ketiga. Jadi begitu ya adik-adik, betapa besarnya kuasa Tuhan Yesus Kristus itu. Dia mati dan Dia dapat bangkit. Itulah Tuhan Yesus Kristus. Dia memiliki kuasa yang tidak dimiliki oleh manusia, karena Dia adalah memang benar-benar Tuhan yang harus kita sembah.
kita kembali sedikit ya ke cerita sebelumnya. Kenapa Tuhan Yesus Kristus itu disalibkan dan dia mati lalu bangkit? Ya, karena Tuhan Yesus Kristus itu mati demi menebus dosa-dosa kita manusia. Karena kita ini sudah berdosa sehingga Allah memberikan anaknya yang tunggal yaitu Tuhan Yesus Kristus untuk menebus dosa-dosa kita di dunia ini. Dan dia juga akan bangkit pada hari yang ketiga, yaitulah hari Paskah yang kita rayakan pada hari ini. Jadi Tuhan Yesus datang ke dunia ini untuk memberikan contoh bagi kita untuk hidup yang benar itu. Jadi adik-adik di rumah di ayat ini mau diajarkan bagaimana kita harus percaya sepenuhnya kepada Tuhan Yesus Kristus, bahwa dia adalah seorang penyelamat, dia adalah seorang Tuhan yang akan menyelamatkan kita dari belenggu dosa. Namun bukan berarti walaupun kita sudah diselamatkan dari dosa-dosa kita, kita boleh berbuat jahat, kita boleh melakukan hal-hal yang tidak disenangi oleh Tuhan Yesus Kristus. Bukan begitu. Namun kita harus tetap berlaku baik dan selalu mengandalkan Tuhan Yesus Kristus seperti apa yang sudah diajarkan Tuhan Yesus kepada kita, yaitu seperti kita tidak boleh mencuri, tidak boleh berbohong, tidak suka menjahili teman, dan lain-lain. Apapun yang dilarang oleh Tuhan Yesus Kristus itu tidak boleh kita lakukan. Namun biarlah kita menjadi lebih baik lagi dan selalu memuji dan memuliakan nama Tuhan dalam setiap aktivitas kita. Di sini juga adik-adik mau diceritakan bahwa banyak orang-orang yang tidak percaya akan kebangkitan Tuhan Yesus Kristus. Bahkan seluruh dunia ini sampai saat ini banyak orang yang masih mempertentangkan masalah itu. Bagaimana mungkin orang bisa bangkit dari kematian? Contohnya seperti adik-adik ini pernah melihat saudara-saudaranya atau temannya atau siapapun yang pernah meninggal begitu. Apakah mungkin dia bisa hidup lagi dan bangkit kembali untuk menemui orang-orang yang ada di sekitarnya? Kan itu tidak mungkin. Namun di sini Tuhan Yesus Kristus bisa melakukan itu. Itu yang menjadi sebuah hal yang kadang-kadang orang tidak percaya, bahwa cerita Tuhan Yesus Kristus bangkit itu adalah omong kosong belaka. Namun itulah kuasa Tuhan Yesus Kristus, bahwa dia adalah seorang raja, dia adalah seorang Tuhan. Dia bisa melakukan apapun yang dia mau. Jadi kita harus percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Jika ada yang mengatakan bahwa kebangkitan Tuhan Yesus Kristus itu tidak benar, maka adik-adik harus bisa menjelaskan bahwa kebangkitan itu memang benar-benar ada, karena Tuhan Yesus Kristus itu adalah Allah kami yang kami percaya, dan dia memiliki kuasa untuk melakukan apapun. Begitu adik-adik. Jadi di sini dari ayat khotbah ini abang mau memberikan harapan abang kepada adik-adik semua, bahwa kita harus tetap percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, bahwa Tuhan Yesus Kristus itu benar-benar adalah Allah yang dapat melakukan mukjizat-mukjizatnya ke dalam hidup kita, dan kita harus percaya kepadanya, dan hanya padanya lah kita meminta pertolongan dan berkat, tidak pada yang lain gitu. Karena Tuhan Yesus Kristus itu adalah Tuhan kita yang benar-benar memiliki kuasa atas segalanya. Adik-adik ya, jangan sekali-sekali menduakan Tuhan Yesus Kristus, karena Tuhan Yesus Kristus itu adalah Allah kita yang sejati. Dan juga abang mau bilang kepada adik-adik, tetaplah berbuat baik kepada siapapun, dan jangan melakukan hal-hal yang tidak disukai oleh Tuhan Yesus Kristus. Walau bagaimanapun keadaan dunia saat ini, kita harus tetap memuji dan memuliakan nama Tuhan, karena itulah yang dibilang Tuhan pada titahnya, ingat dan kuduskanlah hari Sabat, karena kita telah diberikan berkat selama 6 hari, dan hari ke-7 kita harus menyerahkan diri kita sepenuhnya kepada Tuhan Yesus Kristus, yaitu dengan cara seperti ini. Walaupun tidak dapat ke gereja, kita bisa mendengarkan firman Tuhan dari video-video seperti ini, sehingga kita dapat bertumbuh lagi menjadi orang-orang yang lebih baik lagi ya adik-adik ya. Mungkin itu aja harapan abang harapan abang kepada adik-adik semuanya.
Semoga apa yang abang ceritakan hari ini tentang kesaksian kebangkitan Tuhan Yesus Kristus, bahwa Tuhan Yesus Kristus itu Raja, tetap tersimpan di dalam hati adik-adik, tetap menganggap Tuhan Yesus Kristus itu adalah sebagai Raja di atas segala raja. Seperti lagu abang tadi, Dia Raja di atas segala raja. Tidak ada Raja yang melebihi Tuhan Yesus Kristus, karena Dia memang benar-benar Allah yang harus kita sembah. Mungkin itu yang dapat abang sampaikan. Sebelum kita menutup acara ibadah kita ini adik-adik, marilah kita bersatu terlebih dahulu ke dalam doa. Bagaimana sikap doa yang baik? Lipat tangannya, tutup matanya. Mari kita bersatu kembali ke dalam doa. Ya Allah Bapa kami, Tuhan Yesus Kristus, Allah yang hebat, Allah yang baik, serta Allah yang berkuasa di atas segala raja-raja yang ada di dunia ini. Kami percaya kepadamu Tuhan, Engkau adalah seorang penolong yang mampu melakukan setiap mukjizat kepada kami ya Tuhan. Di hari kebangkitan-Mu ini Tuhan Yesus Kristus, kami mau percaya Tuhan akan setiap hal-hal besar yang dapat Kau lakukan ya Tuhan. Biarlah kami tetap selalu percaya kepadamu Tuhan dan menganggap-Mu sebagai Raja ya Tuhan. Meskipun dunia banyak yang menolak-Mu ya Tuhan, namun kami percaya Tuhan, Engkau adalah Raja kami yang patut kami sembah ya Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih ya Tuhan atas berkat-Mu yang Kau berikan kepada kami ya Tuhan. Dan pada hari ini juga ya Tuhan, di hari Paskah ini Tuhan, kami Tuhan dan anak-anak sekolah minggu ya Tuhan, biarlah Engkau berikan ya Tuhan hal-hal yang lebih baik lagi ke depannya Tuhan. Memberikan kami kesehatan ya Tuhan, terutama dalam menghadapi masa pandemi COVID-19 seperti saat ini ya Tuhan. Biarlah Engkau yang selalu memberi kami kesehatan ya Tuhan. Dan juga ya Tuhan, biarlah kami juga ya Tuhan mampu mengendalikan diri kami ya Tuhan untuk jauh atau terhindar dari dosa ya Tuhan, sehingga kami dapat selalu hidup di dalam jalan-Mu ya Tuhan. Begitu juga ya Tuhan Yesus Kristus, berkati juga setiap aktivitas yang kami lakukan ya Tuhan, dan sesama-sesama kami yang ada di sekitar kami ya Tuhan. Biarlah Engkau yang memberikan yang berkat bagi kami juga untuk semuanya ya Tuhan. Juga untuk kedua orang tua kami ya Tuhan dimanapun berada, biarlah Engkau juga yang memberkati mereka Tuhan dalam menjalani aktivitas mereka ya Tuhan. Berkati setiap rencana, berkati setiap cita-cita, berkati setiap apapun yang akan kami lakukan ke depannya Tuhan. Biarlah semuanya itu menjadi hal yang baik di hadapan-Mu ya Tuhan. Ya Tuhan Yesus Kristus, mungkin hanya inilah doa dan permohonan yang ingin kami sampaikan ya Tuhan. Terlebih dahulu ya Tuhan, ampunilah setiap dosa-dosa dan pelanggaran yang kami perbuat agar tidak terhalang berkat daripada-Mu. Ya Tuhan Yesus Kristus, sempurnakan doa kami yang kurang sempurna ini ya Tuhan, agar menjadi sempurna di hadapan-Mu. Engkau adalah Raja yang kami sembah. Mulia dan kuduslah nama-Mu ya Tuhan Yesus Kristus. Amin. Pada saat ini semuanya karena kasih-Mu, aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Nah, adik-adik sudah mendengarkan firman Tuhan kan? Temanya tentang apa Kak? Yesus bangkit, sesuai dengan yang kita rayakan hari ini. Nah, adik-adik, kreativitas kita minggu yang lalu ada di mana Kak? Ada di bawah ini ya. Matius 5 ayat 10. Berbahagialah orang yang dianiaya oleh sebab kebenaran, karena merekalah yang empunya kerajaan surga. Matius 5 ayat 10. Berbahagialah orang yang dianiaya oleh sebab kebenaran, mereka yang empunya kerajaan surga. Shalom Inang kakak dan abang, terima kasih. Matius 5 ayat 10. Berbahagialah orang yang dianiaya oleh sebab kebenaran, karena merekalah yang empunya kerajaan surga. Shalom. Matius 5 ayat 10. Berbahagialah orang yang dianiaya oleh sebab kebenaran, karena merekalah yang
yang empunya kerajaan surga. Amin. Video kali ini saya akan membuat kreativitas minggu ini. Matius 10 ayat 33. Tetapi barang siapa yang menyangkal aku di depan manusia, aku juga akan menyangkal di depan Bapakku yang di surga. Terima kasih Amang, Inang, Kakak, dan Abang. Shalom. Shalom Inang, Abang, dan Kakak. Di sini Tata akan mengucapkan ada hafalan Matius 5 ayat 10. Berbahagialah orang yang dianiaya oleh sebab kebenaran, karena merekalah yang mempunyai kerajaan surga. Terima kasih Inang, Abang, dan Kakak. Shalom. Salam Inang, Kakak, dan Abang. Kali ini Mela ingin menghafal ayat hafalan dari Matius 10 ayat 33. Tetapi barang siapa menyangkal aku di depan manusia, aku juga akan menyangkalnya di depan Bapa di surga. Amin. Shalom Inang, Abang, dan Kakak. Di sini Kiri akan menyebutkan tugas kreativitas minggu ini, yaitu menghafal ayat hafalan dari Matius 5 ayat 10. Berbahagialah orang yang dianiaya oleh sebuah kebenaran, karena mereka lah yang mempunyai kerajaan surga. Terima kasih Nang, Abang, dan Kakak. Shalom. Dan untuk kreativitas kita minggu ini, adik-adik membuat kartu ucapan selamat hari Paskah. Dibuat secantik mungkin, semenarik mungkin, dan dikirim kemana kak? Ke Broom Sekolah Minggu. Oke adik-adik, kita angkat lagu pujian kita, Hatiku Penuh Nyanyian. Musik. Kita angkat pujian, Bila Roh Allah ada di dalamku. Oke, adik-adik angkat bangkit berdiri dulu ya. Nah, kita menari. Persiapkan uangnya dengan rapi, letakkan di tangan kanan dan angkat tangannya tinggi-tinggi. Inilah Tuhan, persembahan kami, terimalah Tuhan dengan senang hati. Kita angkat lagu pujian, Burung Pipit yang Kecil.
firman Tuhan untuk menghantarkan kita mengumpulkan persembahan diambil dari Mazmur 50 ayat 23, demikianlah bunyinya. Siapa yang mempersembahkan syukur sebagai korban, ia memuliakan aku. Siapa yang jujur jalannya, keselamatan yang dari Allah akan kuperlihatkan kepadanya. Marilah kita memberikan persembahan kepada Tuhan. Marilah kita membawa persembahan kita dan kita berdoa. Ya Allah Bapa kami yang di sorga, kami mengaku dengan setulus hati, Engkaulah sumber segala berkat dan karunia. Di sini kami memberikan persembahan syukur kami kepadamu. Terimalah persembahan umat-Mu dan berkatilah menjadi alat kesaksian, persekutuan dan pelayanan jemaat-Mu ini. Jadikanlah hidup kami persembahan yang berkenan kepadamu, dan pakailah hidup kami untuk turut menghadirkan tanda-tanda kerajaan-Mu di seluruh dunia ini, kasih, keadilan, dan damai sejahtera dan sukacita. Bukalah hati kami oleh Roh Kudus-Mu, agar kami senantiasa mengucapkan syukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Marilah kita bersama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Jam 8 pagi sampai dengan selesai. Dan jangan lupa untuk di klik like, komen, dan subscribe. Happy Sunday!